Mie adalah salah satu makanan yang disukai banyak orang, gak cuma di Indonesia dan Asia, bahkan juga di seluruh dunia. Karenanya, mie punya banyak jenis dan nama di banyak negara. Secara umum, mie punya tekstur yang kenyal sehingga mudah mengolahnya menjadi berbagai jenis sajian. Produk mie baik dalam bentuk kering maupun basah cukup mudah ditemukan. Harganya yang cukup terjangkau membuat bahan makanan ini mudah diterima di masyarakat. Sayangnya, produk yang berbentuk keriting dan memanjang ini kerap dimanfaatkan oknum produsen nakal untuk mengeruk keuntungan dan bertindak kejahatan. Mereka menggunakan campuran zat kimia formalin agar mie bisa bertahan lama. Zat formalin itu kan berbahaya ya, itu salah satu zat dari kimia. Menurut aku itu bahaya banget untuk tubuh kita, jadi kita lebih waspada aja sih, lebih berhati-hati lagi. Aku pencinta mie banget kan, jadi ketika ada yang berformalin tentunya ngerasa kayak bahkan membahayakan kesehatan kita gitu kan. Tepat di bulan April 2024 lalu, pabrik mie berformalin digerebek pihak kepolisian. Sebanyak 432 kg mie dimusnahkan oleh Polda Sumatera Selatan di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Usut punya usut, pabrik mie ini telah beroperasi selama 5 tahun terakhir. Dengan digerebeknya pabrik mie ini, membuktikan bahwa produk-produk mie berformalin masih saja berkeliaran di pasaran. Jenis mie yang biasanya menjadi sasaran produsen nakal adalah mie kuning basah. Tujuannya agar mie bisa bertahan lama dan bisa dijual lagi kepada konsumen dalam beberapa hari ke depan. Dengan begini, pabrik tentu saja bisa menghemat jauh biaya produksi. Untuk mengetahui bagaimana mie berformalin diproduksi, kami pun menemui Lina, seorang ibu rumah tangga yang memproduksi mie berformalin di rumahnya. Lina awalnya bekerja di sebuah pabrik mie berformalin di kawasan Bogor, Jawa Barat. Namun banyaknya pemberitaan mengenai penggerebekan pabrik mie berformalin membuat Lina was-was. Ia pun keluar dan membangun bisnisnya sendiri. Namun sayang, justru mie berformalinlah yang kembali ia pilih. Karena tergiur sih, kayaknya untungnya lumayan nih kalau kita dagang mie gitu. Kan kalau jual mie itu kan cepat basi ya, biar tahan lama, awet gitu. Jadi bisa kejual lagi kalau nggak habis gitu. Setiap pagi, Lina menyiapkan bahan seorang diri. Meski tinggal bersama suaminya, Lina tak pernah mendapatkan larangan apapun. Karenanya ia pun nekat menjalankan usaha ini. Bahan yang Lina gunakan terdiri dari tepung terigu, air kapur sirih, pewarna, dan tepung sagu. Sebelum mengolah lebih lanjut, Lina mencampurkan tepung terigu dan air kapur sirih dalam satu wadah. Air kapur sirih berfungsi untuk membuat adonan agar lebih kalis, tidak lengket, serta tidak mudah hancur. Di saat mengolah tepung, Lina pun menuangkan bubuk pewarna. Ironisnya, merek bubuk pewarna yang Lina gunakan sama seperti salah satu merek pewarna tekstil yang digunakan industri garmen di Bogor. Kalau saya sih pewarna makanan ya, beli di warung, katanya sih pewarna makanan. Murah, saya beli murah. 1.000 dapat 3 bungkus. Meski Lina berkilah bahan pewarna yang ia gunakan untuk makanan, namun merek pewarna ini cukup dikenal karena pernah dibredel dari pasaran. Setelah adonan kalis, Lina pun mulai mencetak mie. Mesin manual penggiling mie juga nampak tak higienis. Sejumlah karat terlihat di beberapa sisi. Sebelum direbus sebelum direbus udah digiling, kita kasih lagi sagu biar nggak nempel ya gitu. Nanti setelah direbus nggak dikasih lagi gitu. Paling 5 menit, nggak lama sih, cuma sebentar. Ya nanti dia benyek aja nanti dia. Nggak bagus, 5 menit udah cukup. Air rebusan mie bukanlah air biasa. Lina mencampurkan cairan formalin ke dalam air ini bersama dengan pewarna tambahan. Hasilnya, warna mie jauh lebih mencolok dan mengkilap.
Tekstur mie menjadi lebih kenyal, namun bau menyengat langsung tercium saat mie diangkat. Dan usai mie ditiriskan, Lina kembali mencampurkan formalin dan pewarna ke dalam mie. Pas sudah diangkat, ditaruh lagi ditiriskan, itu baru diaduk sama air formalinnya itu. Nanti kita tambah lagi pewarnanya lagi. Nanti kan jadinya mengkilat, warnanya jadi terang gitu, jadi kelihatan cantik lah gitu minyak. Minyak juga biar nggak lengket, jadi dia nggak ngegumpal, si minyak ini nggak akan ngegumpal gitu. Mie cukup diangin-anginkan beberapa saat hingga cairan formalin menyerap. Lina sendiri biasa membeli formalin di toko peternakan dengan alasan ingin melakukan sterilisasi kandang. 1 liter formalin bisa ia dapatkan dengan harga Rp15.000. Selanjutnya, Lina tinggal mengemas mie ke dalam plastik bening untuk dijual. Sejatinya, penggunaan formalin tidak serta-merta berpengaruh terhadap harga. Namun setidaknya jika dagangannya tak laku hari ini, ia masih bisa menjual dalam beberapa hari ke depan tanpa khawatir mie menjadi basi. Iya kan kalau nggak pakai pengawet itu ya paling sehari 2 hari gitu ya, taruh di kulkas. Tapi kalau pakai pengawet itu bisa sampai 2 minggu gitu awetnya. Jadi kalau memang nggak habis, masih bisa dijual lagi gitu. Ke pasar-pasar, saya titip ke pasar-pasar gitu. Perbungkusnya saya jual 7.000. Sehari-harinya, Lina bisa menjual 70 hingga 80 bungkus mie. Ia menyalurkan dagangannya ke pedagang sayur, warung mie, juga pasar terdekat. Dari menjual mie ini, Lina bisa mendapatkan keuntungan Rp400.000 hingga Rp450.000 per hari. Dari produksi hingga menjual mie dilakukan Lina seorang diri. Ia sengaja tak merekrut karyawan agar keberadaannya tak mudah dilacak. Dan ia pun bisa membuat mie formalin dengan aman. Lina mengaku tak ambil pusing meski zat kimia formalin jelas membawa dampak buruk bagi kesehatan seseorang. Pertama saluran cernanya kena, ya punya riwayat sakit mah, pasti sakit mahnya kambuh. Lalu yang kedua, yang memiliki reaksi alergi atau yang memiliki riwayat asma sebelumnya, atau ada rinitis alergika, sering alergi, ada gangguan iritasi saluran pernafasan. Lalu yang ketiga, jika misal digunakan terus-menerus ada gangguan syaraf, terus ada gangguan ke fungsi otak juga. Dan yang paling bahaya jika kita menggunakan terus-menerus, efek karsinogenik atau zat kanker mutasi gennya itu tinggi sekali di formalin tersebut. Ya jangka panjangnya kalau kanker ya ujungnya kan kematian dan itu bahaya sekali gitu. Sebenarnya antara mie berformalin dan mie asli tanpa formalin masih bisa dibedakan secara kasat mata. Jenis mie tanpa menggunakan formalin biasanya punya tampilan yang tak semenarik mie formalin. Begitu pula dengan aroma, mie tanpa formalin justru tercium lebih anyir. Nah, kalau misalnya mie yang tidak mengandung formalin itu lebih gampang sekali kita rasain ya, karena pada saat kita makan baunya bau tepung, dan pada saat kita cium baunya seperti bau telur, bau anyir gitu. Terasa kan memang kalau mie terbuatnya dari tepung sama telur. Jadi terasa, dan pada saat dimasak, mie basah kita rebus, ya warnanya tidak bening keruh, karena ya dari tepungnya sendiri. Dalam dunia medis, formalin sendiri punya banyak manfaat, seperti untuk pengawetan mayat demi kepentingan otopsi sebuah penyelidikan, pengawetan satwa-satwa untuk kepentingan pendidikan. Bahkan formalin digunakan dalam obat tertentu, khususnya untuk pengobatan luka luar. Termasuk juga sebagai antiperspiran yang bisa mengurangi bau badan dan keringat berlebih. Memang formaldehyid bisa digunakan sebagai obat topikal atau obat oles. Yang pertama buat dokter kulit sebagai penyakit human papillomavirus atau HPV. Kayak yang kita kenal tuh namanya kutil. Dia digunakan untuk 1 kali sehari tuh dioles tipis-tipis supaya si bendanya, si masanya itu berkurang. Sebagai konsumen yang pintar, kita sudah seharusnya benar-benar jeli dalam memperhatikan produk mie yang akan kita beli. Jauh lebih baik lagi jika kita bisa membuat mie sendiri dari bahan yang alami seperti sayuran ataupun umbi-umbian.
Tentunya lebih menyehatkan dan terjamin khasiatnya bagi tubuh.